Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kita akan memaparkan dan juga membahas terkait dengan bagaimana orang tua memilihkan putra-putrinya pondok pesantren. Wabil khusus Anda semua yang sebagai warga NU, maka perlu kami menyampaikan pilihan-pilihan pondok pesantren yang ada di negeri tercinta ini untuk pendidikan anak yang rencananya untuk ditaruh sekolah di pondok pesantren. Banyak pilihan. Di dalam NU sendiri itu ada pondok pesantren Tahfidz, ya, itu branding Tahfidz. Ada pondok pesantren Al-Quran seperti itu, jadi brandingnya beragam. Ada pondok pesantren modern, yang di sini modern itu ada sekolah formal, ya, jadi ada sekolah formalnya. Terus juga ada pondok pesantren yang murni salafiyah, safiyah murni. Di situ tidak ada sekolah formalnya, jadi tergantung memilih yang mana. Nah, di sini saya akan mengupas satu persatu. Kalau pondok Tahfidz di dalam NU sendiri, insya Allah tidak diragukan. Karena biasanya pondok pesantren Tahfidz yang ada di Indonesia ini, yang miliknya NU Nahdlatul Ulama, itu sangat keilmuannya mesti sambung ke Kudus Mbah Yai Arwani maupun di Krapyak Mbah Yai Munawir. Karena beliau itu syaratnya jelas, langsung terus ke atas ke gurunya itu langsung sambungnya kepada Rasulullah. Jadi pondok Tahfidz dimanapun berada yang ada di Indonesia ini, rata-rata kebanyakan jalur syarat keilmuannya itu kepada ulama besar yang saya sebutkan tadi. Jadi jelas syarat keilmuannya. Tapi kalau di luar selain NU saya kurang tahu. Jadi insya Allah tidak diragukan. Nah, pondok yang Tahfidz ini biasanya fokus pada mencetak para hafidh-hafidhah. Jadi seperti itu. Yang jelas di situ lengkap, ada kitab ngaji, kitab juga, ya, diniyah sampai, ya, lengkap pokoknya. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang anak Anda itu memang punya potensi hafalannya kuat, senang pada Quran, ya, bisa ditaruh di pesantren Tahfidz yang miliknya NU. Itu biasanya 3 tahun hafal Al-Quran, dan lulus dari pondok Tahfidz itu selain hafal Al-Quran, rata-rata juga sudah menguasai kitab kuning. Jadi seperti itu. Terus juga pondok Tahfidz sekarang ini juga sudah menyediakan sekolah-sekolah formal. Bahkan ada yang mulai dari SD, MI sampai perguruan tinggi ada, ya, tergantung pondoknya, ya, jadi seperti itu. Terus pondok modern ini biasanya salafiyah, salafiyahnya, yaitu kajian kitab kuningnya tetap ada, tapi modifikasi umumnya itu dominan. Mungkin bisa jadi bahasa Inggris, bahasa Arabnya, terus dominan akademiknya,
dominan prestasi umumnya, jadi seperti itu. Kadang juga dominan ke keterampilannya dan sebagainya, jadi beragam. Itu kalau untuk yang modern. Nah, untuk Salafiyah NU, Salafiyah Syafiyah yang memang murni salaf yang tidak ada sekolah formalnya, biasanya murni ngaji, ya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan biasanya sekolahnya ada di kerjasama dengan sekolah yang ada di samping, itu yang tetap ingin sekolah seperti itu. Jadi Anda semua tinggal milih mana pondok yang memang disukai. Terus juga untuk pondok, ada yang memang pondoknya besar, santrinya ribuan, maka anak Anda ya juga harus pilihkan mana, apakah yang pondok santrinya terlalu banyak atau standar atau yang sedikit, karena juga kenyamanan siswa juga pengaruh. Jadi seperti itu. Maka Anda sebagai orang tua itu dalam memilihkan paling tidak juga ngajak putra putrinya itu berkunjung ke pondok yang untuk pertandingan mana yang disukai, yang sesuai dengan potensi. Terus pondok pesantren juga beragam layanan, kualitas juga beragam. Ada yang kualitas sarana dan prasarananya itu lengkap, ya, jelas. Ada yang kelas biayanya tinggi, ada yang biaya makan, biaya hidupnya itu sama sekolahnya dan sebagainya itu ada yang 1 bulan 1 juta, itu ada yang di bawah itu, di bawahnya lagi sampai ada yang lebih mahal lagi, ada tergantung fasilitas. Ada pondok pesantren yang tidurnya di pakai dipan ya, dipan tingkat, ada yang seperti itu. Ada yang tidurnya di kasur, ada yang tidurnya pakai karpet, ada. Jadi tergantung masing-masing pondok memberikan layanan dan fasilitas seperti itu. Terus juga makan. Untuk makan itu ada yang pondok, masing-masing pondok berbeda. Ada yang 1 hari makannya tiga kali, ada yang 2 kali. Jadi tergantung Anda memilih yang mana. Di layanan-layanan seperti itulah yang juga harus ada orang tua tuh memilih, jadi seperti itu. Terus pondok salaf itu murni kitab kuning, kajian kitab kuning dan sebagainya. Jadi yang dimaksud salaf NU ini bukan kayak yang di sebelah ya, pondok yang bermanhaj salaf itu bukan, itu miliknya Salafi itu. Tapi kalau miliknya NU benar-benar Salafiyah Syafiyah. Terus setelah itu kalau anak Anda dijak kunjung ke masing-masing pondok, maka mana yang disukai, itu baru Anda boleh memilih. Nah, setelah anak itu ada minat dan orang tua juga cocok dengan pondok tersebut, misal, silakan Bapak Ibu bisa mendaftarkannya. Tahap awal untuk memondokkan anak ya memang sering-sering dijemur gitu, 1 minggu sekali ya. Jadi lambat laun 1 bulan sekali dan sebagainya. Apalagi anak-anak usia SD itu memang harus butuh perhatian, sering-sering dijemur, sering-sering diberi motivasi. Memang di pondok diajarkan untuk mandiri. Tapi juga kalau lulusan SMP ataupun MTS mau dipondokkan kadang sudah nggak mau, ada kebanyakan seperti itu. Makanya kalau ingin memondokkan anak ya yang tepat itu usia lulus SD maupun MI.
itu tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, dan belum begitu mengenal pergaulan di luar sana. Jadi itu sharing kami. Pilihlah pondok sesuai dengan kemauan, sesuai dengan kemampuan Anda semua. Sebagai orang tua yang sebagai anggota Jam'iyah Nahdlatul Ulama, saran saya ya carikan pondok yang berhaluan NU, Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdliyah NU. Jadi insya Allah sanad keilmuannya jelas. Kalau Anda semua mencarikan guru yang tidak tepat, maksudnya bukan nanti juga akan bermasalah. Makanya insya Allah kalau di ulama-ulama NU keilmuannya itu luar biasa. Jadi seperti itu untuk para orang tua. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang, mungkin bisa didiskusikan di channel berikutnya. Nanti kita paparkan, kita evaluasi. Semangat memondokkan anak, karena anak adalah titipan dari Allah yang harus dijaga. Kalau bisa dunia akhirat juga dapat, dan keberkahan juga dapat. Nanti ketika kita sebagai orang tua kalau sudah meninggal, paling tidak ada putra putri kita yang selalu mendoakan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.